menyambung pertanyaan dari Bang Baim tadi. Iya. Nah, jadi misalkan anaknya ini udah kadung besar, tapi kita belum membaiatnya gitu. Nah, itu bisa nggak dibaitkan sekarang? Oh bisa, ini pertanyaannya bagus nih. Inilah pintar ini. Kalau tadi saya mencontohkannya masih kecil ya kan. Iya. Kalau masih kecil, dia membedakan sama yang besar itu antara tidur sama tidak tidur aja. Kalau dia masih kecil kan dia bisa. Ditimang-timang. Lagi ditimbang dia nggak tidur nggak apa-apa karena dia belum mengerti. Itu perasaan kasih sayang kita curahkan habis. Nah, kalau dia sudah besar, tunggu anak itu sudah tidur. Kalau udah tidur, baru dia disampaikan begitu. Dia kepada kedua orang tuanya tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah, baik dunia baik akhirat. Jadi seolah-olah itu doa kita sampai akhir, tidak mungkin dia nanti durhaka sama kita, agar dia tidak menjadi anak durhaka. Ah, gitu. Itu diucapkan Diucapkan sekali saja atau sekali aja sekali cukup saja? lah. Yang penting kan kalian berdua sudah mengetahui gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu hari ini dari Panyabungan, itu daerah Mandailing Natal ya. Mandailing Natal, Kabupaten. Nah, ini tamu saya ini jauh nih. Kalau dari tempat saya ini dari Medan ke Penyabungan tuh kira-kira waktunya 12 jam ya. 12 jam lebih 12 kurang. jam. Di sana banyak apa ya? Sejarah-sejarah Islam, apa ulama di sana banyak ya. Salah satunya yang terkenal daerah Panyabungan, makam Syekh Abdul Fattah. Oh, Syekh Abdul Fattah, oke. Jadi kita di sini mau berdialog, kita mau berbincang-bincang. Ada yang katanya dia khusus datang dari sana ini mau menjumpain kita karena melihat konten saya itu ada cerita canda. Saya mengatakan cerita canda itu cahaya nur dari Allah gitu. Nah, ini mungkin siapa namanya Bang? Coba perkenalkan dulu. Nama saya Ibrahim Nasution. Ibrahim Nasution. Ini Asal dari Panyabungan. Ini istri. oh, bawa berdua sama istri ya? Iya. Iya, setia kali ya kan? Mendampingi ya? Mendampingi kemanapun. Iya, itu ya. Sejoli ya? Iya, sejoli. Oke. Kira-kira Bang Baim apa hajat yang ingin di... Selama ini kan saya melihat konten Ustadz ini kan, saya mengikuti perkembangannya terus-menerus. Dari canda 1 sampai senam alinya, saya mengikuti itu. Oh, ada ngikuti senam ali juga? Iya, mengikuti senam bagus ali lah. juga. Dibuat nggak senam alinya? Belum. Belum. Nah, ini kan jumpa langsung dengan ustadznya. Jadi sekalian ada yang mau ditanyakan yang mengganjal gitu. Iya. Ini mengenai, saya buat catatan Ustaz. Wih, banyak, mantap nih. Jadi teman-teman semuanya, Bang Ibrahim nih dia khusus membuat catatan dia. Catatannya entah apapun yang dicatat tuh kita nggak tahu ya kan. Kita lihat aja nanti apa yang mau ditanya kan. Kalau bisa dijawab, jawab. Kalau enggak, ya nantilah dulu, sabar ya kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya ada yang bisa dijawab langsung, ada yang tidak bisa dijawab langsung. Bukan berarti dia tidak ada jawabannya, karena kalau dari kata bahasa ya, setiap pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Karena ilmu itu laksana pakaian yang tersusun di dalam lemari tersimpan rapi. Ya, untuk membuka lemari itu pertanyaan. Makanya Bang Baim nih dari Panyabungan sana nih bawa kunci nih. Pertanyaannya ada gitu. Gitu ya Bang Baim ya? Ya, ditemani Ustaz. Istri lagi ya? Ditemani istri. Oke Bang Baim. Jadi pertanyaannya begini Ustadz. Mengenai karma atau kutukan tersebut itu gimana Ustadz? Dia kan ada yang langsung terkabul, atau dia lama prosesnya baru terkabul, dan beberapa lagi dia itu sulit dihilangkan kutukan itu gitu Ustadz. Misalnya cacat satu keturunan gitu, bisa cacat dia sampai 7 generasi. Oh, sampai seperti itu ya. Jadi kalau menurut sudut pandang saya itu, kalau kata kabul itu menerima, itu dia tidak bisa juga dikatakan karma. Mungkin itu dia berdoa. Yes. Contohnya begini, dia mungkin entah dizolimi oleh orang lain, terus dia mendoa, seolah-olah dia mengutuk gitu kan. Iya, bahasanya seolah-olah mengutuk. Jadi kalau kata kabul itu kaitannya dengan doa.
Adapun dia terus tertimpa musibah yang dikatakan karma, itu buah dari perbuatannya. Kalau orang dia berbuat baik, dapatnya baik. Kalau berbuat buruk, ya tunggu aja nanti dapatnya buruk gitu. Sama kita seperti menanam gitu. Menanam buah. Kalau kita pupuk dia bagus, nanti buahnya hasilnya bagus. Tapi kalau buah itu, pohon itu dibiarkan saja, tidak disiram, dia akan kering. Nah begitulah, kalau bahasa yang tepat itu, kabulnya karma itu enggak begitu. Kalau kata kabul itu dia dengan, mungkin dia berdoa. Kenapa? Orang yang terzolim ini kan udah dibilangkan oleh Rasulullah bahwa orang yang terzolim ini doanya kabul gitu. Iya Ustaz. Nah, jadi karena sakit hatinya, mungkin si pelaku yang berbuat zalim ini, jadi orang menganggap karena pemahaman dia tuh, oh ini karma. Bukan. Kalau karma itu buah dari perbuatannya gitu. Makanya kita disuruhlah berbuat baik supaya nanti mendapatkan hasilnya baik. Jadi kalau kata karma dengan kabul itu nggak sinkron menurut saya gitu. Tapi kalau kata kabul sama doa bisa. Tapi kalau kata karma dengan buah dari perbuatannya masih bisa sejalan gitu. Itu menurut sudut pandang saya aja. Gitu Bang Baim. Kenapa ada pengalaman di situ? Gini Ustaz, kan di tempat kami tinggal dulu di sana itu kan, Iya. daerah sana kan identik gitu, masih berbau-berbau apalah gimana gitu kan. Jadi di sana tetangga kami tinggal itu saya udah menyaksikan dari ibunya macam ya sejenis macam disumpahi orang gitu, dari ibunya terus ke anaknya turun gitu, terus ke cucunya turun juga mengalami peristiwa yang sama gitu. Seperti apa ya? Sambung menyambung ya. Iya. Kayak diestafetkan pula ya kan. Iya. Nah, kalau itu tetap kita berpulang kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah lah yang mengetahui sebab terjadinya itu gitu. Kalau kita manusia ini kan hanya menduga. Bisa saja perduganya itu tidak benar. Kalaupun benar, ada sudut pandang sisi yang lain. Semisal begini. Kalau ada satu benda atau satu perkara cerita, kalau 5 orang dikasih suatu cerita itu sudah berbeda-beda menafsirkannya atau cara menyampaikannya. Nanti dikatakan A, B, C, D gitu misalnya. Nanti yang 5 ini bisa terbalik-balik itu. Ada yang B, C, D, A, begitu gitu. Ada yang A, B, B, C gitu. Dia nggak sama. Itulah cerita. Makanya tadi kita kembali ke pokok awal, seperti yang Bang Ibrahim katakan itu, kenapa anak turunannya itu? Nah itu pastinya, ini pastinya. Kita cerita yang pasti aja biar nggak menduga-duga. Kita bukan peramal ya kan. Pastinya itu Tuhan itu yang mengetahui tentang kejadiannya itu. Kita kembalikan ke situ. Tapi kalau dari sisi bahasa, karma dikatakan dengan kabul, nggak bisa. Kalau kabul itu dia dikaitkan dengan doa. Atau kabul itu bisa dikaitkan dengan serah terima gitu. Kayak orang mau menikah, kan ada izab kabulnya gitu. Iya benar. Nah gitu. Jadi doa itu penyerahan. Penyerahan seseorang itu kepada Tuhannya. Kalau Tuhannya mengabulkan berarti diterima. Kadang gini, orang maunya diterima semua, diserahkan aja belum. Kayak mana mau diterima, diserahkan aja belum gitu. Benar sekali. Nah, jadi gitu. Jadi sebuah perbuatan itu kalau dia mau diterima di sisi Tuhan, dia harus berbuat dulu apa yang dia mau diterima itu tadi. Itulah pengharapan doanya tadi. Nah, sedangkan karma itu yang katanya kok jadi keturunannya apa? Itu buah. Ya namanya buah, itu tadilah. Nyambung dia dari perbuatannya gitu. Ada nggak kira-kira Ustadz itu faktor genetik gitu dari medisnya atau gimana gitu? Kalau faktor genetik untuk keturunan bisa aja ada. Cuman kan kita nggak tahu apa sebab-musababnya. Contoh genetik nih, kalau ayahnya putih, besar kemungkinan anaknya putih. Kalau ayahnya hitam, besar kemungkinan anaknya hitam gitu. Jadi itu tidak ada kalau seperti yang dibilangkan tadi. Itu menurut sudut pandang kita. Ya Ustaz. Gitu Bang Baim. Satu lagi Ustadz mau saya tanyakan, ini tentang satu atau banyak? Nanti banyak ya kan? Satu-satu Ustadz maksudnya. Oh satu-satu ya kan? Tapi satu-satu. Nanti udah jauh-jauh dari penyambungan ya kan? Cuman ditanya 2 aja ya kan? Oh sayang kali ya kan, kita berbincang santai aja nih, nggak apa-apa. Mengenai fenomena akhir zaman ini Ustadz, kan banyak kekacauan
atau mulai dari anak kecil sering membangkang gitu, dia nggak Iya. udah mulai nggak sesuai dari yang contohnya gini Ustadz, saya kan dulu SD, saya rasa takut saya ke orang tua itu sangat besar gitu. Tiba saya punya anak keturunan, rasa takut dia terhadap saya Tidak sama seperti tidak sama seperti rasa takut saya kepada orang tua dulu saya. Itu dari segi mendidik, salahnya di mana? Dari segi mendidik, apakah dari segi mendidik atau dari segi yang lain gitu Ustaz? Nah, ini pakai bahasa takut ya kan. Iya. Sebetulnya yang paling enak memahaminya gini. Orang tua kepada anak itu, dia itu kasih sayangnya itu sepanjang masa. Artinya si orang tua kepada anak, adabnya itu dia selalu mendoakan. Didoakan itu anak gitu. Cuman kadang si anak ini kepada orang tua gitulah, dia berbatas. Berbatasnya contoh nih, kayak Bang Baim nih kan. Suruh sekali, iya ayah. Disuruh 2 kali, oke ayah. Disuruh 3 kali, bentar ya ayah. Disuruh 4 kali, 5 kali, 6 kali, ayah nih suruh-suruh aja. Nah gitu. Tapi ingat, kembali ke adab kita sebagai orang tua kepada anak, dia tetap didoakan. Kalau dalam bahasa ilmu akhir zaman, ilmu akhir zaman tuh ada rahasia dikit. Nah, Sebetulnya si anak itu dia dibaiat. Baiat, iya. Dia dibaiat. Arti baiat itu ada baiat orang tua kepada anak. Dalam pengertiannya gimana Ustaz? Supaya dia tidak menjadi anak durhaka. Kenapa baiat di awal ini, misalnya dia lagi baik gini kan, disaksikanlah oleh istri gitu. Dia ini bilang sama istri sambil dipegang itu, kepada kedua orang tuanya tidak pernah berbuat salah baik dunia baik akhirat. Jadi nanti seandainya dia sudah besar, dia melakukan kesalahan, tidak mendurhakai orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya sudah melepaskan kasih sayang itu habis. Ini tidak terjadi sampai sekarang nih. Bahwa kalau anak nakal, wah malah dimaki-maki, ya jadilah dia. Betul, Ustaz. Jangan seperti itu. Ya. Itu kalau terhadap si anak, kita doakan dia itu. Anak itu kalau dia dikasih sayang, dia diberikan pengertian itu dari ucapan-ucapan itu, itulah dia nanti yang menjadi doa, itu yang jadi buah nanti. Kalau dia tidak terjadi seperti itu, kita sudah kunci di awal, sudah kita baiat dia, sudah kita tangguhkan kesalahannya di awal dia masih kecil gitu. Oh, itu proses pembaiatannya begitu Ustadz ya? Iya, artinya si suami istri itu yang menyaksikan. Nanti contoh si istri bilang sama si suami gini, si suami bilang sama istri, dia kepada kedua orang tuanya tidak pernah berbuat salah baik dunia baik akhirat. Nah itu yang pernah saya ketahui gitu. Dan ini kalau pernah itu disampaikan tidak banyak orang tahu gitu. Hitungnya itu jumlah bilangan jari. Cuman karena ini udah akhir zaman, kalau nggak disampaikan rugi juga nanti. Nah, tapi kalau mau ikut, inilah yang saya tunggu-tunggu Ustaz jawabannya. Itulah tadi yang seperti kita bilang. Kalau banyak pertanyaan terbuka ilmu itu ya kan. Iya, Saya baru ada pertanyaan seperti ini. Kalau nggak memang saya tahu sendiri aja. Orang-orang yang dekat saya aja yang saya kasih tahu. Cuman karena Bang Baim udah jauh-jauh dari Penyabungan sana, Mendaling Natal, udahlah kita kasih tahu aja lah. Bang Baim kan juga punya anak, nggak masalah. Yang pasti begitu. Ada kira-kira orang tua benci sama anaknya? Kayaknya nggak ada ya. Hampir tidak ada. Bahkan bandit sekalipun. Jadi kalau masalah dia sekarang ini berubah, dulunya Bang Baim, nah itu karena memang ditanamkan dengan rasa takut. Itulah kelirunya kita sebagai orang tua. Dia jangan ditanamkan dengan rasa takut. Dia ditanamkan dengan rasa kasih sayang. Kalau namanya contoh ya, kita nggak mengajarin. Kalau buah pohon ini, kalau dia disiram, dirawat, dia nanti jinak sama kita. Loh, kok pohon bisa jinak? Iya, bukti jinaknya itu dia mengeluarkan buah yang banyak. Iya, benar Ustaz. Nah gitu. Ini kan makhluk Allah ini kan. Dia mengerti dia. Baru nanti kalau binatang kita kasih makan, misalnya jam makannya itu, misalnya di jam 1 kita kasih makan, besok di jam 1. Nanti di jam 2, kalau belum dikasih makan, jam 1 dia udah nunggu. Mana tuanku ini? Itu kata jinak tadi. Oh begitu Ustaz. Nah nanti dibagi lagi, ada perluasannya. Binatang itu ada yang jinak, ada yang cerdas. Contoh-contoh binatang yang jinak seperti kucing.
Nah, binatang yang cerdas seperti kuda, seperti anjing, nah, itu binatang-binatang yang cerdas, yang bisa udah jinak, dia mengerti apa mau tuannya. Disuruh pun bisa dia, gitulah dia. Nah, kalau manusia gimana? Kalau manusia dengan kasih sayang, itulah. Kembali ke kasih sayang tadi. Iya, kasih sayang. Nah, Ustadz, menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya tadi yang disampaikan Bang Baim, ya kan? Bila Coba kasih mic-nya sama ibu. Udah, sambil dipegang aja nggak apa-apa, biar jelas nanti pemirsa dengarnya. menyambung pertanyaan dari Bang Baim tadi. Iya. Nah, jadi misalkan anaknya ini udah kadung besar, tapi kita belum membaiatnya gitu. Nah, itu bisa nggak dibaitkan sekarang? Oh Dibaiatkan bisa, sekarang? ini pertanyaannya bagus nih. Inilah pintar ini. Kalau tadi saya mencontohkannya masih kecil ya kan. Iya. Kalau masih kecil, dia membedakan sama yang besar itu antara tidur sama tidak tidur aja. Kalau dia masih kecil kan dia bisa. Ditimang-timang. Lagi ditimbang dia nggak tidur nggak apa-apa karena dia belum mengerti. Itu perasaan kasih sayang kita curahkan habis. Nah, kalau dia sudah besar, tunggu anak itu sudah tidur. Kalau udah tidur, baru dia disampaikan begitu. Dia kepada kedua orang tuanya tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah, baik dunia baik akhirat. Jadi seolah-olah itu doa kita sampai akhir, tidak mungkin dia nanti durhaka sama kita, agar dia tidak menjadi anak durhaka. Nah, gitu. Itu diucapkan Diucapkan. sekali saja atau Sekali aja Sekali cukup saja. lah. Yang penting kan kalian berdua sudah mengetahui gitu. Untuk kalian dua aja nih orang tuanya. Kalau nggak mungkin dia durhaka sama orang tua yang bukan orang tuanya kan gitu ya kan. Iya, iya. Nah gitu kalau anak-anak besar. Itu saya pernah disampaikan seperti itu. Oleh kalau dibilang guru kita atau buya kita atau ayah kita, begitulah. Disampaikan begitu. Gitu Bang Baim. Ada yang ditanya lagi nih? Kayaknya masih banyak nih ya. Nggak apa-apa. Tentang fenomena akhir zaman tadi. Iya Ustadz, itu Iya, kejahilan di akhir zaman tuh begitu. Akhir apa? Diakibatkan karena jauhnya dari kepemimpinan. Mereka itu seolah-olah tidak terpimpin. Padahal mereka itu ada pemimpinnya. Gitu. Mereka tuh ada yang pemimpin di akhir zaman tuh ada. Kalau orang mengatakan itu dengan gelar yang mereka ketahui, kalau di dalam Islam kita membilangkan itu Imam Mahdi atau Al-Mahdi atau Mahdi. Nah, kata Mahdi itu sendiri orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Jadi kalau orang bersama dia selalulah dia dibimbing, ditunjuki arahnya. Jadi dia tidak jahil perbuatannya di dunia ini, di akhir-akhir zaman ini gitu. Tapi kalau nggak ada kata itu, itulah tadi berseteru aja lah orang. Berseterunya apa? Karena begini dia, terjadinya perpecahan itu bukan karena mutlak kejahilan itu tadi, enggak. Karena banyaknya orang pintar itu juga. Kenapa? Karena apa? Kan dia berpecah, ini logikanya aja nih. Berpecahnya itu pasti dia ada yang diikutinya. Yang diikutinya pasti orang pintar, nggak mungkin orang yang tidak pintar. Nah, yang pintar ini kan banyak. Ini A, B, C, D, tengoklah sekarang. Jadi dia di situ apanya yang menyebabkan perpecahan itu. Tapi kalau dia terpimpin bahasanya, dia satu kepemimpinannya, itu dia masih terpelihara. Tapi tidak semua juga bisa ikut sama Al-Mahdi itu, Bang Baim. Kenapa? Iya, Ustaz. Karena Al-Mahdi itu dia ada orang-orang yang dipilihnya gitu, yang dia mau gitu. Kalau dulu apa? Kalau bahasa di sekarang tuh ceritanya sanad ya. Nah, kalau dia sanadnya kayak mana? Mengerti tentang sanad ini? Nah, ini sekalian pertanyaan titipan juga Ustaz. Ada mau ditanyakan tadi tentang sanad juga kan. Sanad-sanad keguruan itu. Misalnya kita berguru di contohlah di dua tempat gitu. Kita ngambil sanad dari sini, ambil sanad juga dari sini, itu gimana Ustaz? Bisa aja. Kalau dia sifatnya untuk mengembangkan ilmu yang diketahuinya. Cuman sanad itu kalau sudah berkaitan dengan sanad, pasti ujung sanad itu nanti sampainya kepada Nabi. Tuh. Jadi kalau orang dia bergurunya itu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi itu, dia ada garis
benang merahnya itu bahasanya, tidak terputus. Jadi orang-orang seperti itu ada kemungkinan dia masuk ke dalam syafaat lah misalnya, pembelaan gitu. Nah, setahu saya yang benar-benar sisa umat Nabi itu 2 saja. Keturunan Nabi itu sendiri, itulah para habaib ya, Iya, Ustaz. dan orang yang menghafal Al-Quran. Nah itu, orang yang menghafal Al-Quran ini dibagi lagi. Ada yang memang menghafal seperti orang menghafal khusus 30 juz, kan bersanad tuh. Kan nggak mungkin orang menghafal Quran tidak bersambung. Baru ada orang yang memang dia, orang yang dikatakan menghafal Quran itu orang yang membaca Quran, dia mengamalkan apa yang dibacanya itu, seperti orang-orang yang bertarekat itu. Nah itu dia bersambung itu sanadnya. Nah gitu. Nah itu sanad di awal. Karena kita cerita tentang keseimbangan ini kan, namanya udah cerita akhir. Fenomena akhir zaman. Sanad tadi, Ustaz. itu ada 2. Sanad di awal sama sanad di akhir. Sanad di awal sampai kepada Nabi, sanad di akhir sampai kepada Al-Mahdi itu tadi. Inilah yang nggak dibahas orang selama ini, yang harus dimengerti gitu. Tapi bukan berarti orang yang tidak sampai kepada Al-Mahdi itu tidak dikatakan tidak benar. Yang penting dia sampai dulu dia sanadnya kepada Nabi. Itulah benang merahnya itu tidak terputus dia gitu. Tapi lebih bagus lagi udah sampai kepada Nabi, sampai juga kepada Al-Mahdi itu jempol gini lah dia gitu. Kalau saya ditanya sanad saya, sampai saya kepada Nabi, tapi dari sanad ilmu fikih. Nah saya misalnya berguru kepada guru saya Kang Haji Ahmad Sis itu yang ada di Cibeduk dulu. Nah dia berguru kepada gurunya lagi Aang Abdullah. Nanti itu sampai sanad keguruan kami itu sampai kepada Syekh Ibnu Hajar. Nah dari Syekh Ibnu Hajar itu diurut sampai kepada Imam Nawawi. Dari Imam Nawawi diurut-urut sampai Imam Al-Ghazali. Diurut-urut lagi sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Diurut-urut ya udah sampailah kepada Rasulullah itu. Jadi Kan- dia tetap Iya, tersambung, Ustaz. cara melihat bersambungnya gampang. Kitab yang dia baca, yang dia pelajari tidak terlepas dari apa yang disampaikan itu. Kalau sekarang udah dikembangkan, udah nggak bisa lagi. Makanya ilmu itu pun ada 2 dia. Ada ilmu yang mendatang, ada ilmu yang dituntut. Contoh ilmu yang dituntut itulah yang bersanad. Dia diperintahkan, ada dia benang merahnya itu sampai. Tapi kalau ilmu yang mendatang, contoh Bang Baim nggak pernah berguru-guru, sekarang zaman udah canggih, lihat YouTube terus beramal. Siapa yang mau menanggung jawab amalan itu? Gitu Itulah, lah. Ustaz. Tapi yang lebih paten lagi, kalau sampai kepada Al-Mahdi itu tadi, itu pastilah. Kenapa? Karena kita harus menyadari, orang yang bersanad itu dia harus menyadari begini, bukan amal ibadah dia itu yang menyelamatkan dia, Bukan amal ibadah itu yang menyelamatkan dia. Menyelamatkan. Ginilah mudah bahasa gini ya. Mudah bahasa itu, orang dimasukkan Allah ke dalam surganya bukan karena amal ibadahnya, tapi karena Allah merahmati dia. Itu yang paling tepat bahasanya. Tapi baru ditanya, sebab apa dia dirahmati Allah? Iya, Ustaz. karena dia beramal soleh juga. Gitu bisa kemungkinan besar. Tapi kalau dari sifat maha segala-galanya Allah, ya bisa saja, mungkin saja yang tidak melakukan pun bisa diselamatkannya, karena nggak ada urusannya untuk selamat itu kepada bertanya kepada makhluk. Suka-suka hati Tuhan itulah, disenanginya suka dia dengan karakter, karena itu kan semua makhluk gitu. Tapi ini selalu dibantah lah sama orang syariat. Kenapa? Ya kami kok yang beramal ibadah, kok dia yang selamat? Kalau cerita gitu, berarti kalau orang yang berbuat haram, salah, menurut dia salah, oh ini masuk neraka gitu. Kan orang itu yang menentukan, padahal dia bukan penentu. Contoh begini, anjing haram nggak dimakan? haram, Ustaz. Haram. Tapi di dalam kisah sejarah, anjing Ashabul Kahfi bisanya masuk ke surga. Kenapa yang haram bisa masuk? Artinya apa? Ambil aja kesimpulan yang sederhana. Kalau Tuhan itu menginginkan itu, udah manusia ini tak usah banyak cerita lagi dia. Udah dia cukup tunduk dan patuh aja gitu. Artinya dia nggak usah banyak ini, karena dia bukan menentukan gitu.
Kita sebagai hamba memuji. Kalau Tuhan kepada hamba menguji. Menguji Ustaz. Iya. Itu bedanya. Gimana Bang Baim? Cerita sanad tadi lagi. Udah kira-kira dapat nggak gambarannya? Saya rasa udah plong Ustaz. Jawaban tentang mulai dari sanad tadi kan. Fenomena akhir zaman sampai dia tentang Orang semua sekarang mencari ya kan? ya Ustaz. Apa yang dicari orang di akhir zaman nih sekarang? Cobalah Bang Baim lihat keadaannya. Kalau dari yang saya perhatikan mulai dari sosial ini pandangan saya Ustaz ya, dari kalau saya perhatikan dari sosial media kebanyakan kan, karena aktivitas kan memang dilakukan kebanyakan di sosial media akhir-akhir zaman ini. Orang mencari kepopuleran, kesenangan, sama jabatan Ustaz. Iya. Enggak, yang dicari enggak ada yang dicari orang itu, entah seorang sosok gitu, enggak ada. Kalau saya perhatikan dari sosmed itu hampir tidak ada Ustaz. Iya. Seharusnya ada ya kan. Tapi kalau kita perhatikan dari mungkin kumpulan-kumpulan yang orang-orang mengadakan pengajian, Iya. atau wiritan gitu, mungkin ada Ustadz. Dari beberapa, sebagian, hanya sedikit mungkin Ustadz. Iya. Dari dulu saya kecil itu Ustadz begini, saya bukti konkretnya itu begini kan. Dulu waktu saya kecil itu masjid itu rame Ustadz. Sekarang kan rame juga enggak? Rame di waktu-waktu tertentu aja Ustadz. Dia contohnya Jumat, Maghrib, itu aja. Sisanya mungkin ya gimana Ustadz jelasinnya. Sisanya mungkin ada sangkut-sangkut dari mana Ustadz. Oke lah, itulah namanya kesibukan ya kan akhir zaman. Cuman sekarang ini yang pastinya kita itu tadi harus memikirkan tentang apa yang seharusnya saja. Yang kita pikirkan itu mau Tuhan itu tadi. Itulah akibat dia itu mau dia yang dia buat, sehingga dia menyibukkan dirinya dengan maunya dia. Ya benar sekali Ustaz. Gitu. Itu sederhananya. Kalau dia mau Tuhan itu yang yang dibuatnya, pasti dia ada arahan-arahan yang membatasin itu gitu. Tapi di dalam cerita ketuhanan itu tidak pernah ada cerita benar dan salah. Karena segala sesuatu itu memang Tuhan itu juga yang menjadikan, karena kalau tidak izinnya tidak terjadinya itu Bang Baim. Gitunya itu. Begitu Ustaz ya. Iya. Jadi pada saat sekarang ini orang banyak menunggunya nih. Kalau menunggu, kata menunggu itu kalau dia tidak tahu apa yang ditunggunya, maka merugilah dia. Tapi kalau dia tahu apa yang dia tunggu, maka beruntunglah dia. Apa yang ditunggu? Ya siapa yang menyelamatkan dialah. Siapa yang menyelamatkan? Menurut Bang Baim siapa? Amal ibadah tadi bukan. Kalau dari kalau di awal dulu yang menyelamatkan itu nabinya. Artinya nabi itu yang dapat menjamin para sahabatnya itu gitu. Kalau sekarang Ustadz, apa nabi juga yang ditunggu? Ya nggak mungkin. Alladzi la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Zaman sekarang udah lebih jahil lagi dari zaman awal sekarang ya, Ustadz, ini. Ya. Jadi gini Ustadz, ini ada juga bertanya istri. Oh, ada bertanya juga. Gak apa-apa. Cerita santai namanya cerita ya kan. Biar enggak sia-sia Pegang aja nggak apa-apa. perjalanan kan. Ya. Jadi tadi pertanyaan Ustadz ya kan, siapa yang menyelamatkan gitu. Iya, nah itu. Nah, jadi bisa nggak kita ini selamat dengan syafaat gitu Ustadz? Ya bisa lah. Tergantung bisa lah. Cara memperoleh syafaatnya itu gimana Ustadz? Nah, ini yang paten ya kan. Cara memperoleh syafaat ya kan. Semua orang manusia ini selamatnya karena disafaatin. Artinya kalau di awal itu yang mensyafaat itu, yang membela dia itu, yang menyelamatkan dia itu
nabi itu tadi. Dialah wakil Tuhan di bumi ini gitu, yang berinteraksi kepada manusia itu. Kalau di akhir ya Al-Mahdi itu tadi, seorang rasul juga. Jadi gini, Rasulullah itu yang menyelamatkan manusia itu, karena dia Rasul Allah, pesuruh Allah. Nah, Rasul di awal itu adalah gelarnya itu Nabi. Kalau Rasul di akhir gelarnya itulah Mahdi itu tadi. Cara mendapat syafaatnya, ikuti jalannya. Tanya lagi nanti kan, gimana jalannya gitu. Semua orang mengaku udah ngikut Nabi nih sekarang kan. Benar, Ustaz. Kalau saya bilang belum pas, cuman mengaku mengikut, itu bahasanya bisa. Kalau dibilang mengikut Nabi, wah berat lah orang tuh mengikut Nabi. Ini contoh kecil aja ya. Contoh kecil aja. Dulu yang ikut Nabi itu berjuang. Mereka berjuang untuk yang mereka yakini Nabi itu, sehingga hartanya semuanya dikorbankan. Tidak menerima tidak mengharapkan apa-apa. Dia hanya mengharapkan ridho Tuhannya, ridho Rasulnya aja. Kalau orang sekarang enggak, berbuatnya mau pahala, mau surga. Inilah orang yang kalau kita bilang, maaf kata nih ya, orang yang mau masuk surga, itulah orang yang celaka. Nah, itu kenapa bisa gitu, Ustaz? Itulah pertanyaannya tuh. Kenapa bisa orang yang mengharap surga tuh jadi yang mau masuk, bukan mengharap, yang mau masuk surga tuh beda lah bahasa yang mengharap sama Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban